Halo guys, perkenalkan nama saya Desi Ramawati. Saya dari Prodi Manajemen. Video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi, hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial di dunia kerja, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja bagaimana perusahaan menilai sebuah kinerja karyawan. Nah, apakah kalian ngerasa kalau misalkan kalian kerja tuh dihargain atau enggak sih sama perusahaan? Jadi, di sini peran evaluasi kinerja kita akan dibahas. Yang pertama, definisi dan tujuan. Nah, sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu evaluasi kinerja? Jadi, evaluasi kinerja itu secara sederhana adalah proses berkala di mana organisasi menilai sejauh mana seorang karyawan melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang saya akan bahas ada dua tujuan alasan mengapa perusahaan melakukan ini. Yang pertama ada tujuan administratif. Nah, yang pertama itu adalah ada tujuan administratif sebagai dasar untuk menentukan siapa yang pantas untuk naik gaji, mendapatkan bonus, dan juga untuk ditetapkan dengan jabatan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah ada tujuan pengembangan, yaitu untuk melihat area mana yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika kinerja rendah karena kurangnya skill teknis, perusahaan akan memberikan pelatihan atau training. Nah, sekarang gimana cara perusahaan menilai? Jadi, ada beberapa metode yang umum yang digunakan perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah manajemen by objective atau bisa kita sebut juga dengan MBO. Jadi di sini atasan dan karyawan duduk bersama di awal tahun untuk menentukan target yang spesifik. Jika target tidak tercapai di akhir tahun, maka nilai kinerja bagus. Yang kedua ada feedback 360 derajat. Ini adalah metode favorit perusahaan modern. Penilaian tidak hanya datang dari bos, tapi juga dari rekan kerja, bawahan, bahkan dari diri sendiri. Ini memberikan gambaran yang lebih adil dan menyeluruh. Nah, yang ketiga ada skala rating grafis. Metode ini tuh yang paling simpel, di mana karyawan dinilai berdasarkan skala 1 sampai 5 indikator seperti kehadiran, kualitas kerja, dan kerja sesama tim. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa evaluasi kinerja dilakukan oleh manusia, sehingga sering muncul bias atau kesalahan dari penilaian. Contohnya, yang pertama itu ada halo efek. Hanya karena karyawan itu ramah, atasan menganggap kinerjanya pasti bagus, padahal kan belum tentu. Yang kedua ada leniency bias. Jadi atasan yang terlalu baik dan memberi nilai tinggi kepada semua orang agar tidak ada konflik. Ini adalah tantangan besar bagi tim HR agar penilaian tetap objektif dan berdasarkan data nyata, bukan perasaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus singkat dan pentingnya umpan balik. Jadi, kita cari contohnya perusahaan teknologi besar kayak Google. Google itu nggak lagi ngelihat pakai angka, mereka fokus sama continue feedback.
Mereka tuh melakukan berkala antara manajer dan karyawan sepanjang tahun, bukan cuma sekali setahun. Evaluasi yang baik bukan tentang menghukum, tapi tentang komunikasi dua arah antara karyawan harus apa yang diharapkan dari mereka dan perusahaan harus mendukung pertumbuhan karyawan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, evaluasi kinerja adalah jabatan antara tujuan perusahaan dan potensi karyawan. Jika dilakukan dengan benar, ini akan menciptakan budaya kerja yang produktif dan transparan. Demikian penjelasan dari saya mengenai evaluasi kinerja. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Desi Rahmawati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.